Namaku adalah Igo. Aku adalah anak yang pendiam, cupu, dan kurang bergaul dengan teman-temanku. Karena itu, aku sering dibully. Terutama oleh Siska dan juga Nurul. Hei Nurul, coba lihat Igo. Dia lagi nulis apaan tuh? Kita gangguin yuk, ngeselin soalnya. Ayo, kita cari hiburan untuk pagi ini. Siska dan Nurul pun menghampiriku di depan kelas. Hei, Julun, lagi nulis apaan tuh? Ini, kami pengen lihat. Jangan dong. Itu mau masih belum selesai ceritanya. Diam aja kamu bocah. Cerita apaan sih ini? Gak jelas banget. Cerita sampai seperti ini bagusnya dibuang aja. Setelah bel pulang berbunyi, aku pun pergi pulang ke rumah. Sesampainya di rumahku, aku melihat ibu dan bapak sedang berkelahi. Aku pun langsung pergi ke kamarku. Beberapa saat kemudian, aku pun melanjutkan ceritaku. Bapak sangat tidak menyukai aku, karena aku sering menulis dan berdiam diri saja. Karena marah, bapakku pun mengambil bukuku dan membakarnya di luar. Aku pun merasa sedih, karena cerita yang sudah aku buat dibakar begitu saja oleh bapakku. Keesokan harinya, aku hanya duduk merenung di kelas. Putri dan Laras yang menyadari hal itu segera menghampiriku. Kamu terlihat sedih hari ini. Iya, aku sedang sedih Putri, oleh bapakku membakar buku yang berisi semua cerita yang sudah aku buat. Kalau begitu, kenapa kamu gak membuat cerita baru aja, bro? Iya, apalagi kan besok akan diadakan lomba cerita tingkat provinsi untuk SMP. Wah, kalau begitu aku harus cepat-cepat membuat cerita baru. Lalu dengan penuh semangat, aku pun mulai menulis cerita baru lagi. You and I, we're like fireworks and symphonies exploding in the sky. With you, I'm alive. Like all the missing pieces of my heart, they finally collide. So stop time right here in the moonlight, 'cause I don't ever wanna close my eyes. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn like a sail in a storm. Without you, I'm just a sad song. I'm just a sad song. With you, I fall. It's like I'm leaving all my past in silhouettes upon the wall. With you, I'm a beautiful mess. It's like we're standing hand in hand with all our fears upon the edge. So stop time right here in the moonlight, 'cause I don't ever wanna close my eyes. Without you, I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn like a sail in a storm. Without
kemudian, hasil lomba akhirnya diumumkan di papan pengumuman sekolah. Dan aku pun segera mengajak Putri dan juga Laras untuk melihatnya. Kita ke papan pengumuman yuk, soalnya hasil lomba ceritanya sudah keluar. Aku, Putri, dan Laras pun mendatangi papan pengumuman tersebut. Saat sampai di sana, aku sangat terkejut karena ternyata ceritaku mendapat juara 1. Tetapi Siska dan juga Nurul yang mendengar hal tersebut langsung datang menghampiriku. Sekali aja sudah belagu. Ya, kamu jangan beruntung bisa menang. Kemudian Putri dan Laras yang merasa kesal dengan perlakuan Siska dan juga Nurul terhadap diriku segera memanggil Bu Angel, wali kelasku. Siska, Nurul, Ibu dengar dari Putri dan juga Laras, tadi kalian sedang mengganggu Igo. Iya, Bu. Siska tadi memarahi Igo. Nurul juga mendorong Igo tadi, Bu. Apakah itu benar, Siska, Nurul? Iya, Bu. Maafkan kami, Bu. Kenapa kalian mengganggu Igo? Karena kami sebenarnya iri, Bu, dan Igo. Iya, Bu. Karena dia memiliki bakat dalam membuat cerita dan dapat memenangkan lomba cerita itu. Seharusnya kalian tidak boleh iri dengan bakat Igo. Iya, Bu. Karena kami merasa kesal dan Igo. Akhirnya kami ganggu saja dia. Sebenarnya, andaikan kalian meminta bantuanku untuk melatih kalian menulis cerita, aku pasti mau. Serius, Go? Nah, begitu kan bagus. Mulai sekarang berteman baiklah dengan Igo dan jangan ganggu dia lagi. Baik, Bu. Semenjak saat itu, aku pun mulai berteman dengan Siska dan Nurul. Semua murid-murid di sekolahku mulai mengakui diriku. Aku sekarang mempunyai teman-teman baru dan tidak ada lagi yang menggangguku. Garing tapi bagus.